أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana li tariqihil qawim wa faqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah di kesempatan yang mulia ini kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi semua apa yang Allah larang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Ia diciptakan dengan bentuk fisik yang sangat indah, juga diberi perangkat lunak yang sempurna, seperti akal pikiran, rasa, dan kehendak. Manusia berbeda dari makhluk Allah lainnya. Malaikat diciptakan hanya memiliki akal tanpa diberi syahwat dan nafsu. Hewan dibekali syahwat sehingga hidupnya hanya mengikuti keinginan kebutuhan badannya. Makan, minum, berhubungan badan dan segala keinginan yang bersifat jasmaniah. Sementara setan diciptakan hanya dengan bekal nafsu, sehingga sepanjang hidupnya selalu dalam ingkar akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagaimana disebutkan dalam surah At-Tin ayat yang keempat, diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang dikaruniakan kepada malaikat, hewan dan syaitan, yakni berupa akal pikiran, syahwat dan hawa nafsu. Oleh karena itu, kehidupan umat manusia lebih dinamis karena manusia berjuang dalam tarikan antara ketiganya. Manusia bisa menjadi seperti malaikat, hanya tunduk patuh pada Allah. Bisa seperti hewan, hanya mementingkan keinginan jasmaninya. Ataupun bisa seperti syaitan, hanya mengumbar hawa nafsunya. Sebagai makhluk ciptaan dalam bentuk yang terbaik, manusia dikarunia 4 hal sebagai permata dirinya. 4 permata ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, sebagaimana dikutip dalam kitab Ihya Ulumuddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahira fi jismi bani adama yuzaluha arba'atu asya. Ammal jawahiru fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalus salih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal. 4 permata tersebut, kata Rasul, adalah akal, agama, sifat malu dan amal soleh. Akal adalah alat untuk memahami agama. Agama adalah rambu-rambu atau aturan yang memberikan arah pada manusia. Sifat malu adalah pengendali, dan amal soleh adalah buah dari akal memahami agama dengan pengendali berupa sifat malu tadi.
Akal menjadi pemimpin dalam tubuh manusia untuk memahami mana yang hak dan batil, mana yang patut ataupun tidak, mana yang harus dikerjakan ataupun ditinggalkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nasaihul Ibad mendefinisikan akal sebagai jawharun rohaniyun khalaqahu Allah Ta'ala muta'allaqan bi badanil insan yu'rafu bihil haqq wal batil. Permata rohani ciptaan Allah yang berada dalam jasad manusia untuk mengetahui sesuatu yang hak dan batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, permata kedua yang dikaruniakan Allah kepada manusia adalah agama. Agama adalah aturan, agama adalah norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, layak dan pantas. Agama menjadi pedoman bagaimana manusia menjalani kehidupannya, bagaimana mengendalikan syahwat dan nafsu. Akal sehat akan mengarahkan kita dapat menerima agama yang hanif, agama yang lurus, yang mampu memberikan ketenangan lahir dan batin, dan dapat melahirkan sifat pengendali, yaitu malu, serta membuahkan amal soleh. Malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia yang dapat membedakan kita dengan hewan ataupun setan. Oleh karena itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani membagi malu menjadi dua, yakni haya'un nafsiyun dan haya'un imaniyun. Haya'un nafsihun adalah rasa malu yang diberikan Allah pada setiap manusia, seperti rasa malu memperlihatkan auratnya dan sejenisnya. Sifat ini tidak diberikan pada hewan. Sementara haya'un imaniyun adalah ayyamna'al mu'minu min fi'lil ma'asi khaufan min Allah. Ketika seorang mukmin mampu mencegah dirinya untuk berbuat maksiat karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini hanya diberikan pada orang mukmin yang mampu menggunakan akalnya untuk memahami perintah dan larangan Allah. Karena itu wajar jika Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada sahabatnya dengan mengatakan, al-haya'u minal iman. Malu itu, kata Rasul, sebagian daripada iman. Malu berbuat maksiat, malu berbuat dosa, malu meninggalkan perintah agama, malu tidak berbuat baik dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, permata yang terakhir yang dimiliki manusia adalah amal soleh, yakni perbuatan yang patut dan baik menurut kaidah agama. Amal soleh adalah buah dari kemampuan kita memahami agama, menjalankan perintah agama, serta kemampuan kita mengendalikan sikap dalam kehidupan. Banyak orang mampu memahami agama, banyak orang yang mampu mengerti ilmu agama, tetapi tidak mampu mengendalikan syahwat dan nafsunya, sehingga ia tidak memiliki rasa malu. Maka ia hanya bisa melakukan sesuatu yang hanya berorientasi pada kebutuhannya, yang kadang merugikan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah dalam hadis di atas juga mengingatkan pada kita bahwa bahaya yang mengancam empat permata manusia tersebut. Rasul mengatakan, fal ghadabu yuzilul aqla, wal hasadu yuzilud din, wat tama'u yuzilul haya, wal ghibatu yuzilul amal saleh. Yang artinya, godop, kata Rasul, marah-marah emosional dapat menghilangkan akal. Iri dan dengki, hasud, itu dapat menghilangkan agama. Serakah, tamak dan rakus, itu dapat menghilangkan sifat malu. Dan menggunjing, gibah, itu dapat menghilangkan amal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita dapat mengoptimalkan permata yang ada dalam hidup kita untuk menjadi insan pilihan dan masuk dalam kategori muttaqin, orang-orang yang memiliki ketakwaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wajid wa karrim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ubadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu